Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa admi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd, ayyuhal muhtaramun azani Allah ajmain, jamaah yang dimuliakan Allah. Subuh yang mulia ini pada subuh di bulan Rabiul Awal, bulan di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dihijrahkan dan diwafatkan. Bulan tumbuh. Rabi' maknanya tumbuh. Alhamdulillah. Semoga ini pula menjadi penyemangat majelis kita yang kita cintai ini, ya. Sudah sementara waktu menurut catatan 3,5 tahun ini, ya, libur karena pandemi. Kemudian barangkali masa penyesuaian. Insyaallah kita mulai lagi dengan minta pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimudahkan insyaallah. Kita masih akan melanjutkan kajian yang tertunda beberapa waktu, tapi saya yakin di rumah Bapak dan Ibu para jamaah meneruskan atau membaca ulang, ya, kitab tafsir Ibnu Katsir ini, ya. Menurut catatan surat Al-A'raf, ya, kajian terakhir menurut catatan sampai nomor 111, ya, kisah tentang Nabiullah Musa dan Fir'aun. Tapi pada pagi hari ini, biar lebih mudah memahaminya, kita agak ulang sedikit, ya, dari nomor 103 insyaallah, agar kisah tentang iktibar ini menjadi lebih mudah kita pahami insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. ثم بعثنا, lalu kami utus, min ba'dihim, setelah mereka, ay min ba'dil anbiya'i wa rusul, setelah kami utus para nabi dan rasul. Kalau dibaca ayat sebelumnya, Bapak dan Ibu, ayat yang 101 sampai 102, kita telah dipahamkan
dikhabarkan tentang urutan ayat itu adalah cerita tentang bagaimana Allah SWT menurunkan nabi-nabi dan rasul untuk memberikan nasihat, berdakwah kepada masing-masing umatnya. Tilkal qura naqussu 'alaika min ambaiha, ayat-ayat sebelumnya. Jadi mulai dari Nabiullah Nuh, nabi-nabi sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya yang sangat banyak, Nabi Syuaib, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, Ishaq, dan lain sebagainya. Telah Allah turunkan nabi-nabi ini, dan para umatnya juga mengalami dua kondisi. Ada yang mengikuti sebagian kecil, ada yang menolak sebagian banyaknya. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qablu, dan tidaklah mereka ini mengimaninya, mereka malah kadzabu min qablu, banyak yang mendustakan. Tapi Allah SWT selalu memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada umat ini agar selamat, dan juga agar peradaban manusia ini menjadi lebih baik. Allah turunkan lagi mim ba'dihim, setelah para nabi tadi, Musa, Nabiullah Musa alaihi salam. Masya Allah, nabi yang lahir di tengah kondisi yang luar biasa, kondisi yang sepertinya kerusakan itu tidak bisa dihentikan. Satu situasi yang sepertinya tidak mungkin. Nabi seperti apa yang bisa menghentikan kondisi dan kekuasaannya Fir'aun? Kayaknya nggak ada lagi pemimpin. Kerusakannya udah tidak karu-karuan. Mengapa? Karena Fir'aun sendiri sudah menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Wattakhadha ilahahu hawahu. Jadi ada orang, manusia yang mengambil bahkan hawa nafsunya jadi Tuhannya. Jadi hawa nafsunya mendorong seseorang itu menjadi Tuhan, menjadi penentu segalanya. Siapa itu? Fir'aun. Masya Allah. Lahirlah, Allah kirimkan yang namanya Musa alaihi salam. Jadi kalau kita melihat fenomena bagaimana kerusakan manusia ini, selalu kita sebagai orang yang beriman punya roja, punya harapan. Selain kita takut dengan kondisi itu, kita yakin Allah akan selalu menurunkan para pemimpin, para da'i, orang-orang yang melakukan perubahan itu menjadi lebih baik, sesuai dengan kondisinya. Jadi kalau pemimpinnya jahat, Allah akan turunkan pemimpin atau nabi yang juga sangat hebat, yang dia bisa mengimbangi. Masya Allah. Bi ayatina, Nabiullah Musa diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami. Allah sudah siapkan mukjizatnya, tanda-tanda kenabiannya, petunjuknya, risalahnya sudah disiapkan. Kepada siapa? Ila Fir'auna, kepada Fir'aun. Tidak sekedar kepada Fir'aun, wa malaihi, dan orang-orang yang berkuasa, yang mengelilinginya. Bahasa politiknya katanya rezim, dan rezimnya, kira-kira gitu. Bolo-bolonya,
wa malaihi. Rezim gitu ya, yang punya kuasa levelnya sudah top lah ini ya. Ya, mungkin ini teman makannya, teman sarapannya, teman ngopinya Fir'aun. Teman diskusinya Fir'aun. Mungkin teman mancingnya Fir'aun mungkin ya, karena di sana ada apa? Ada Sungai Nil kan mungkin juga ya, mancing barangkali ya. Mancing, teman mancingnya. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi Musa ini diutus untuk menyelesaikan ini. Dahsyat. Kayak apa orang kuatnya ya apa ini? Masya Allah. Fadzalamu biha. Ya, tapi ya itulah dalam kisah ya. Mereka itu Fir'aun dan rezimnya itu ya menolak ya biha dengan ayat-ayat itu. Ditolak juga. Fandur, lihatlah ya Muhammad dan kalian para umatnya, kita ini sekalian, lihatlah bagaimana orang-orang yang menolak kebenaran ya, menolak kebaikan ya. Fandur, lihatlah kaifa, bagaimana kana ada akibatul mufsidin, akibat orang-orang yang mufsid, orang-orang yang fasad, orang-orang yang rusak itu. Yaqulu ta'ala thumma ba'athna min ba'dihim. Makna dari thumma ba'athna min ba'dihim ay ar-rusul al-muqaddam, yakni rusul yang telah lampau. Seperti apa? Kanuhin, Nabiullah Nuh. Masyaallah, tadi sudah saya sebutkan. Wa Hudin, Nabiullah Hud. Wa Salih, Nabiullah Salih. Walud wa Syu'aib, Nabiullah Syu'aib, salawatullahi wassalamuhu alaihim. Semoga keselamatan dan keridhaan kepada mereka ini, wa ala sa'iril anbiya illahi ajma'in, dan kepada seluruh nabi-nabi Allah semuanya. Masya Allah ya. Para nabi dan rasul selalu silih berganti ya. Untuk apa? Memberikan petunjuk kepada kehidupan ini, kepada manusia ini, kepada peradaban pengelola bumi ini ya. Masya Allah. Sampailah kita ini ya, kita membaca ini bagaimana perputaran Allah Subhanahu wa taala bergonta-ganti ya tadi, mengganti satu periode ke periode yang lainnya. Musa bi ayatina ay bi hujjatina, dengan hujjah, dengan dalil, dengan risalah. Nah, kita biasa nyebutnya dengan ayat-ayat tanziliyah. Ya, ayat-ayat didakwahinya dengan ayat. Masya Allah, lahir ya, dikirim oleh Allah. Bahkan lebih unik lagi ya, Nabiullah Musa dikirim tidak lagi dari satu kelompok di luar tadi istana tadi. Allah kirimkan ya, manusia ini justru dibesarkan di dalam istana. Di saat Fir'aun ya, pernah bermimpi ya, untuk menghabisi bayi-bayi yang katanya, wah ini bayi-bayi ini bahaya nanti, yang laki-laki ini nanti dia akan menggerogoti, mengalahkan dirimu. Masya Allah. Ada seorang keluarga ya, yang kemudian menyelamatkan, mendapatkan ya, bisikan tentunya dari Allah SWT ya. Ibunda Musa ya, dikenterkan oh ya, ya, larung di sungai itu ya, di sungai itu. Masya Allah, sungainya masuk istana. Allahu Akbar. Kayak apa itu bagusnya istana ya, sampai sungai saja masuk istana. Allahu Akbar. Diselundupkan barangkali gitu ya. Tapi melalui ayat Allah ini selamat sampai situ, dipiara jadi besar. Masya Allah ya. Tumbuh jadi besar ya. Dia berlatih ya. Tentu ya pendidikannya karena raja ya, dididik
ala raja. Dididik ala raja karena luar biasa memang ini. Pendidikannya tidak sembarangan ini. Ya, dididik ala raja karena apa? Dia nanti akan menghadapi para raja. Nah, biar apa? Kosakatanya sama, ya kan ya? Ketika berdialog, memorinya sama, hujahnya sama, mungkin performanya sama, mungkin juga ya badannya juga, fisiknya juga sama, gagah. Masya Allah. Belum lama saya menengok satu rintisan ya, santri kita ya, bikin pondok di daerah Sukabumi, agak ke Jampang, naik ke atas gunung ya, 14 hektar di atas gunung gitu. Nah, di pondok itu yang ada di pondok tidak sekedar manusia, tapi juga kuda. Saya tanya berapa kudanya? 21 kuda. Anak-anak muda ini ya, mahasiswa kami yang lulus tahun-tahun 2014 saya ingat saya. Ya, masih muda-muda ini. Ya, apa tujuannya? Ya kalau dalam hadis segala macam udah jelas ya. Ya, bagian dari olahraga yang dipilih itu. Tapi saya nanya apa ini? Maksud dari tujuan ini? Rupanya itu tadi. Dia ingin dakwah ini masuk ke kalangan elit. Nah, kalangan elit itu biasanya suka kuda. Nah, maka santri-santrinya dilatih untuk memiliki keterampilan naik kuda. Karena apa? Keterampilan naik kuda ini atau interaksi dengan kuda ini ya, itu menjadi interaksi memudahkan dia berkomunikasi dengan kalangan elit. Masya Allah, mujahadahnya seperti itu. Allah, agar saya diceritakan itu, Masya Allah. Ya. Saat naik aja udah, oh iya, tapi tolong dipegang, ntar saya dibawa lari lagi. Anak kecil-kecil, anak apa ya, usia SD, usia SMP udah pinter naik kuda. Masya Allah, rupanya itu. Jadi ya orang elit tentu harus dilayani dengan elit. Masya Allah, kalau orang alit kayak saya ini orang alit ya. Masya Allah, penting ini. Masya Allah, guru-guru kita, ustadz-ustadz yang hebat-hebat itu juga begitu. Dia punya keterampilan yang hebat juga, Masya Allah. Nah, ai bihujjatina, dengan hujjah. Agar apa? Ya, hujjah itu bisa melawan, mengimbangi hujjahnya Fir'aun ya, namanya juga raja pasti ngomongnya kan berbobot semua, maka dikirimkan orang yang juga berbobot. Dan begitulah nanti ya, sunatullah dalam kehidupan itu juga begitu, selalu begitu. Kita lihat ya, dakwah di mana? Di Perancis ya, begitu ada larangan, undang-undang ada larangan umat Islam tidak boleh memakai burqah. Ada seorang pengusaha yang dia ya, tampil untuk apa? Orang-orang yang terkena jerat hukum itu karena pakai itu di pengadilan, dialah yang menjamin bayarannya di pengadilan. Nah, selalu ada itu. Nanti di zaman baginda Nabi kan juga ada gitu ya. Ada Abu Bakar tampil, ya. Ada Umar tampil. Ya, Umar pada zamannya, pada zaman kekafirannya, Umar itu dikisahkan beliau itu adalah Sayyidina Umar itu adalah menteri luar negeri kalau sebuah negara kita, urusan luar negeri. Makanya bagaimana Rasulullah berharap, berdoa agar ya Umar ini masuk Islam. Karena penting ini orang ini, sangat penting. Ya, makanya begitu Umar jadi di zaman kekhalifahan beliau, ya, Islam berkembang sampai ke luar-luar daerah, ke luar negeri. Dan sekarang apa? Kemampuan berdialog. Ya. Sepertinya juga pada kehidupan kita hari ini, ya, apakah
terkait dengan dunia pendidikan dan sebagainya perlu juga ya. Pasti nanti akan ada lahir. Mungkin juga pemimpin negeri ini juga begitu ya. Karena apa? Ya dunia ini sekarang katanya sudah global village, kampung dunia. Ya, Masya Allah sekarang orang dimudahkan ya, umroh saja sekarang visanya 3 bulan, Masya Allah, 90 hari di sana bisa khatam dengan syekh-syekh itu kan ya. Nah, tinggal di sana ambil belajar, pulang udah pintar udah, Masya Allah. Nanti kalau kurang pulang lagi, istirahat sebentar ya, ngambil dana lagi, mungkin ada simpenan ya, persiapan, balik lagi, Masya Allah, 3 bulan lagi ya, kayak orang kerja kan ya, orang kerja di tambang-tambang 3 bulan sekali itu ya. Nah, saya ada beberapa mahasiswa itu yang kita tugaskan di perusahaan-perusahaan tambang itu, waduh 3 bulan sekali kita pulang katanya. Di tambang yang panas, Masya Allah, luar biasa ini. Wa huwa malakum Misra fi zamani Musa. Fir'aun ini adalah raja Mesir pada zamannya Nabiullah Musa. Allahu Akbar. Ya, Mesir ini adalah mewakili satu peradaban yang sangat panjang, ribuan tahun. Allahu Akbar. Dari sebelum Islam datang, Mesir sudah sangat dikenal. Allahu Akbar ya. Maka ya, keberadaan Mesir ini dalam peta dunia menjadi tujuan banyak ya. Banyak orang ya, pondok-pondok pesantren juga belajar ke Mesir, Masya Allah, dengan Al-Azharnya, Masya Allah. Saya belum lama ke satu pesantren di Lampung sana. Ya, pesantrennya ya belum banyak santrinya, satu angkatan paling 200 ya. Dulu pesantren itu dirintis oleh transmigran. Kebetulan transmigran ini mahasiswa UGM, mahasiswa statistik sejatinya. Ya, udah lebih sepuh daripada saya, ada 70-an. Itu merintis pesantren dan setiap tahun pesantren itu selalu bisa mengirimkan ikut seleksi di Kemenak ya. Tahun kemarin ya, sebulan yang lalu saya ke sana ya. Dari 8 orang yang diterima, 6-nya dari pesantren itu. Masya Allah. Baru anak-anaknya ya itu tadi, anak-anak transmigran itu. Allah Akbar. Artinya 4 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang ya, perubahan akan terus terjadi, Masya Allah. Jadi subhanallah ini ya, luar biasa pembinaan dan lain sebagainya ya. Insya Allah ya, saya yakin ya, saya tidak terlalu percaya dengan apa ini berita-berita yang miring. Kalau lihat fakta di lapangannya, insya Allah ya, dai-dai baru akan datang, insya Allah ya. Disiapkan oleh Allah ya, baik yang ada di kota ataupun yang ada di daerah-daerah. Apalagi sekarang ya, anak-anak mudah mereka berkomunikasi ke luar negeri ya, Masya Allah, luar biasa. Ini baru satu cerita dari tempat itu, belum tempat yang lainnya ya, pasti banyak sekali ya. Ketika umroh ketemu anak-anak ya, dari NTB, dari ini ya, Masya Allah, mereka ya, mahasiswa dulu di STD Muhammad Natsir, sekarang tinggal di sana ya, menuntut ilmu lagi, tinggal di Haram dekat Mekah sana, Masya Allah. Senang juga kita, Masya Allah, luar biasa. Anak-anak muda ya, seperti ya kita datang ke majelis taklim masjid mana gitu. Masya Allah, luar biasa. Fi zamani Musa ya, Masya Allah ya. Wa malaihi ay qaumihi, yakni kaumnya ya, malah terdiri dari tadi rezim dan kaumnya ya, yang sama-sama menolak ini, menolak dakwahnya Nabiullah Musa.
Fadzalamu biha ay jahadu wa kafaru. Mereka ini menolak, kekeh, ya mengkufuri biha dengan ayat-ayat tadi yang disampaikan oleh Nabiullah Musa. Ya, tidak percaya, kadzabu bahkan zulman minhum wa inadan. Mereka menzalimi dan menolak dengan keras. Ya, menolak, tidak mau. Jadi kisah tentang dakwah yang ditolak itu tidak sekedar hari ini, dari dulu. Kisah tentang dai-dai yang dipersekusi tidak hari ini, dari dulu. Dari dulu yang dihinakan, dari dulu yang dikejar-kejar, dari dulu ada. Ya. Wajahadu biha, dan mereka mengingkari terhadap ayat-ayat itu. Ya, Masya Allah. Ya. Wa in kaqaulihi ta'ala, kaqaulihi ta'ala, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Surat An-Naml ayat yang ke-14. Wajahadu, dan mereka sama mengingkari biha dengan ayat-ayat tadi, surat An-Naml ya. Wastaiqanatha, dan mereka sombong ya dengan ayat itu, anfusahum ya. Ya, jiwa mereka menyombongkan yang namanya. Ya, ini mungkin bisa kita pahami ya. Kalau para raja sombong terhadap dakwah itu bisa kita pahami ya. Mungkin di lingkungan, di masyarakat kita ya, kadang-kadang mungkin pernah Bapak dan Ibu menemukan ya, orang yang lebih sepuh ya, diingatkan sama anak muda, kata Bapak ayo sholat, kamu tahu apa? Nah, itu kan, itu penolakan yang ya di masyarakat kalau itu ya, kamu tahu apa? Ya, nasihatin saya kan tahu kamu dulu, ngompol kamu tahu, kecil kamu tahu, ini tahu ya, apa ini ingetin sama gitu ya. Tapi dalam konteks yang lebih luas, lebih gede lagi, lebih besar lagi, siapa itu? Para raja, ya tentu tidak ngomong begitu, mungkin nyuruh pengawal-pengawalnya ya. Atau mungkin pengawalnya nggak udah disuruh, ya sudah tahu SOP-nya barangkali gitu. Kalau ada yang orang begitu, nah, habis. Gimana caranya? Ya, diterjemahkan masing-masing. Zulman, dengan kezaliman, wa uluwan, dan rasa angkuh, uluwan, rasa apa ini? Rasa hebat, rasa orang besar namanya ya. Fandur, maka lihatlah, kaifa, bagaimana, kana akibatul mufsidin, akibatnya orang-orang yang suka merusak. Ya, orang-orang yang rusak, ya, orang diingetin nggak mau ngikut, berarti ya rusak hatinya, sekurangnya begitu. Ai alladzina saddu an sabilillah. Ya. Bagaimana kesudahan orang-orang yang menolak jalan Allah ini ya. Jadi orang-orang yang menolak terhadap dakwah, terhadap perintah Allah, pasti ada kesudahannya. Ada kalanya ya, resikonya dicicil, ada kalanya dikomplitkan dulu ya, biar sempurna nanti balasannya, akibatnya. Dilecehkan ya, macam-macam lah ya. Dakwah kan tadi kayak yang di mana, di Perancis, Masya Allah, kita tunjukkan ya. Apalagi kalau Bapak dan Ibu ya melihat perkembangan ya dakwah Islam di berbagai macam negara, luar biasa ya. Kalau kita ngikutin berita, Masya Allah ya. Atau juga kita membaca penelitiannya Pew Research Center itu, Masya Allah ya. Negara-negara Eropa ya,
rupanya tingkat kepercayaan kepada Tuhannya sedang jeblok. Tinggal 5%. Negeri kita masih alhamdulillah 96. Walaupun ada yang macam-macam lah ya, yang mencuri dan semacam ya, tapi tingkat kepercayaan masih 96. Mereka masih takut juga sama Tuhan gitu. Sama Allah masih takut. Ya. Sekurangnya kalau saya pernah melakukan dakwah di satu kawasan ya, yang katanya itu kampung pencuri, saya nggak sebutkan namanya karena siaran live. Nanti jadi persoalan. Ya. Itu ternyata mereka ini juga ke masjid juga, ya, ke masjid juga, takut juga dia. Ya, tapi apa daya, ya, belum ketemu cara yang mudah mereka untuk mendapatkan ya, penghasilan. Allahu Akbar. Ya, apalagi, tapi saya ketemu beberapanya, rupanya mereka juga sudah menyadari agar apa, generasinya nanti berubah. Ada beberapa putra-putranya, putra-putrinya itu dikirimkan ke pondok-pondok pesantren. Ya. Untuk apa? Ya, dia punya cita-cita. Nanti setelah saya ada perubahan. Atau mungkin juga itu bagian dari taubat dia. Barangkali kan gitu ya. Dan itu baik juga. Masya Allah. Saya bayangkan kayak begini ini gimana cara menyelesaikannya. Kan tidak cukup dengan dakwah barangkali ini ya. Harus dilindungi dengan kebijakan dan lain sebagainya. Masya Allah. Wa kadzabu rusulahu, dan mereka ya, mendustakan rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai undur ya Muhammad. Ya, ini ayat ini diturunkan kan melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengalami hal yang sama di saat beliau berdakwah. Mendapatkan pertentangan, ya, mendapatkan intimidasi, mendapatkan persekusi, mendapatkan macam-macam tantangan ya. Rasulullah itu ya bersedih sebagai manusia. Demikian juga para sahabat-sahabatnya. Wah, ini kayaknya kalau begini terus kuat enggak ya? Kira-kira itu pertanyaannya. Seperti juga pertanyaan kita, ya. Nah, yang hari ini luar biasa ya. Kerusakan moral ya. LGBT di mana-mana, maksiat di mana-mana. Pinjol ya. Ya, perjudian, pinjol ada, perjudian juga di mana-mana dan lain sebagainya. Bisa enggak ya dihentikan? Ya. Gimana nih caranya? Allah turunkan ayat ya. Untuk apa? Untuk iktibar, untuk nasihat, untuk apa? Tasliyah, menghibur. Ya Muhammad, kaifa fa'alna bihim wa aghraqnahum an akhirihim bimurai min Musa wa qaumihi. Ya Muhammad, bagaimana kami ya, melakukan ya, juga usaha untuk menghancurkan mereka, wa aghraqnahum, menenggelamkan mereka. Kalau mereka udah nggak bisa dikasih tahu juga, kami tenggelamkan mereka di hadapan matanya Nabiullah Musa dan kaumnya yang mengikuti. Nah, nggak usah khawatir ya. Tidak usah khawatir, nanti pada waktunya ya mereka kami hancurkan. Wa hadza ablahu fin nikali bi fir'auna wa qaumihi, dan ini siksa seperti ini jauh lebih dahsyat dibandingkan sekedar yang kamu hadapi. Kira-kira begitu. Kita akan juga begitu ya. Kalau hari ini dakwah kok sulit, ada orang yang menentang, ada orang yang tidak setuju. Lihatlah bagaimana baginda Nabi mengalaminya. Dengan cara apa? Kita membaca sirah nabawiyah, membaca ayat seperti ini. Jadi apa? Jadi oh iya ya, kehidupan ini selalu demikian ya. Ada pertentangan, tapi selalu Allah menurunkan pertolongan, kuat-kuatan saja
Ya. Wa asfili qulubil awliya illahi Musa wa qaumihi. Ya. Dan juga ya, peristiwa tentang ditenggelamkannya Fir'aun bagi Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari penawar hatinya para kekasih Allah, yakni Musa dan kaumnya. Ya. Masya Allah. Jadi nanti ada penawarnya, ya. Ada hiburannya, ada hal-hal yang positif karena ya, akidah kita, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah selalu mengajarkan tentang ar-raja wal khauf, al-khauf wal raja, takut. Bagus, karena apa? Ya kita manusia. Karena takut itulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Ya. Tapi juga ada ar-raja, harapan. Jadi akidah kita, keyakinan kita itu harus mengandung dua tadi. Enggak boleh juga kita takut terus-terusan, tidak ada hentinya, tidak boleh. Ya. Karena apa? Kalau takut tidak berhenti, ya, tidak ada hentinya, maka khawatir kita tidak punya optimisme, kita pesimis, ya. Malah mau melakukan apa-apa, ntar begini, tidak mungkin dan saya. Maka ada roja, dan di antara roja itu adalah ya, peristiwa-peristiwa di dalam kisah dalam Al-Quran, ya, yang menampilkan bagaimana para nabi dan rasul, ya, setelah mengawali al-usra, ya, kesulitan, maka Allah kirimkan yusra, kemudahan. Dan saya yakin ya, Islam sampai hari ini sebagai milahnya Allah SWT, sebagai agama Allah, sebagai dinullah sampai hari ini adalah bagian dari yusra. Ya, yang dilihat jangan pahitnya, sampai hari ini Masya Allah berkembang sampai negeri kita, ya, sampai ke kawasan-kawasan yang luar biasa, tempat-tempat yang lainnya. Ya, saya pernah dapat cerita teman-teman jamaah tabligh, ya, lepas dari soal berbagai macam anggapan itu, ya, saya pernah cerita katanya bulan depan saya mau berangkat ke Peru katanya. Wah, luar biasa juga ya, ke Peru. Selama ini kan kita tidak membayangkan bagaimana kehidupan di Peru, Venezuela dan lain sebagainya, kan kita bisa bayangkan kayak apa. Tapi ada para dai yang sedang menyiapkan dirinya untuk berangkat ke sana. Allahu Akbar. Dan saya yakin dai-dai yang lain juga sama, ya. Masya Allah. Saya sedang membayangkan juga, pengen juga nih, ya, ke mana? Di Amerika Selatan itu yang istrinya orang Jawa itu, Suriname. Nah, ini asik juga di sana. Mumpung saya masih bisa bahasa Jawa, harus bisa bahasa Jawa lah ke sana dakwahnya. Ya, bahasa Jawa ke sana. Masya Allah. Enak, mungkin wah luar biasa ya. Tapi berapa itu ongkosnya ya? Sana lamanya juga ya. Masya Allah. Tapi penting juga ada satu cita-cita. Masya Allah. Wa qaumihi minal mu'minina bih. Masya Allah. Ini penjelas dari ayat yang sangat mulia ini, ya, luar biasa, mengingatkan kita, mengingatkan ulang. Wa qala Musa. Ini mulai, ya, dialog terjadi. Wa qala, dan berkata, menyampaikan sesuatu Musa, Nabi Allah Musa, apa? Ya Fir'aun, wahai Fir'aun, ini sesungguhnya aku itu rasul mir Rabbil Alamin, yang dikirim dari Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini. Tidak mudah, ya, kita mengatakan saya ustadz, tidak mudah juga, ya. Saya guru, nggak mudah. Saya orang baik, nggak mudah. Masya Allah. Hakikun, wajib ala aqula ala Allah, untuk kiranya
mengucapkan tidak ada ala Allah, aku tidak mengucapkan ala Allah illal haqqa, kecuali yang benar. Qad ji'tukum, telah dihadirkan diriku kepada kalian, aku hadir kepada kalian, ya, bibayyinatin, dengan bayyinah, dengan penjelasan, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Fa arsil, maka lepaskanlah. Nah, ini rupanya Fir'aun ini sudah menahan orang-orang Bani Israel ini, ya. Fa arsil ma'iya Bani Israel, lepaskanlah Bani Israel agar bersama aku lepasin. Sudah ditahan memang. Ini kelanjutan dari itu, dari mimpinya Fir'aun. Ya, mereka dilakukan intimidasi. Ya. Qala, kata Fir'aun, in kunta, jika kamu, jikta bi ayatin, kamu datang ini dengan membawa ayat, membawa tanda kenabian, maksudnya fakti biha, maka hadirkan tanda kenabian itu sebagai bukti. In kunta, jika kamu wahai Musa, minas shadiqin, adalah orang-orang yang benar. Ya, oke. Kalau kamu memang mengaku sebagai nabi, hadirkan saja tanda-tandanya, buktinya. Allah mengabarkan tentang munadzarah Musa li Fir'auna. Ya, ini ayat ini, munadzarah itu debat. Jadi perdebatan memang sudah dari dulu ya, disenangi juga ya perdebatan. Ya. Di televisi ada perdebatan, adu argumentasi. Nah ini, tapi ini tidak sembarang adu argumentasi, ini argumentasi tentang ayat, ya, tentang bukti kenabian li Fir'auna. Ayat ini menceritakan tentang debatnya Nabiullah Musa dengan Fir'aun. Wa iljamihi iyahu bil hujjah wa idhari, dan pemaparan beliau, wah, dipaparkan. Enggak tahu apa, mungkin pakai slide PPT, ya, enggak tahu zaman itu kayak apa ya. Pokoknya dipaparkan sejelas-jelasnya, ya, dengan hujjah dan ayat-ayat yang jelas, bil bayyinat, masya Allah, bihadrati Fir'auna wa qaumihi min kibti Misrin, ya, di hadapan, ya, muhadarah itu ya berhadap-hadapan. Ya, kalau di pondok pesantren muhadarah ini acara apa barangkali ya, acara pidato muhadarah, acara live, kira-kira gitu lagi ya, live langsung di hadapan Fir'aun dan kaumnya, min kibti Misrin, dari penggede-penggede Mesir. Kaum Kibti, ya, terkenal ya kaum Kibti, masya Allah, langsung. Jadi Nabiullah Musa tidak sekedar menghadapi Fir'aun sendirian, tapi debat umum, masya Allah, canggih juga ya, luar biasa. Ya namanya Nabi ya. Ya namanya Nabi ini tidak sembarangan ini ya. Faqala ta'ala wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulur mir rabbil alamin. Nah ini namanya apa? Hujjahnya. Ai arsalani alladhi huwa khaliqu kulli syai'in. Yakni Nabiullah Musa menjelaskan bahwa dia itu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah khaliqu kulli syai'in, beliaulah pencipta segala sesuatu. Bukan kamu Fir'aun yang menciptakan itu, ya, bukan kamu, ya. Orang-orang tidak boleh nyembah kamu, tidak boleh, ya. Yang
rawat kesehatan, ya, yang mengelola keperluan hidup, ya, keamanan, kesejahteraan, itu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kamu wahai Fir'aun, ya. Jadi Nabiullah Musa diutus untuk menjelaskan itu, mengubah persepsi Fir'aun yang selama ini menganggap dirinya lah, ya, punya kuasa atas segala-galanya. Masya Allah, ya. Sehingga ya, Musa ini ikut cawe-cawe, urusan apa aja dia obrak-abrik dan sebagainya. Tidak boleh ada yang punya kuasa kecuali dia. Hakikun ala alla aqula ala Allah ilal haq faqala ba'duhum maknahu. Hakikun itu apa? Bi alla aqula, agar aku tidak mengatakan kecuali kepada Allah itu illal haq, kecuali yang benar. Ai jadirun, pantas bidzalika wa harrabi, dan patut. Jadi pantas dan patut, ya, kalau Allah itu adalah yang mengurus, menciptakan segala sesuatu. Kalau kamu Fir'aun, orang pantas dan tidak patut, ya. Karena apa? Ya Fir'aun itu manusia seperti yang lainnya, kok nganggep Tuhan ya tidak patut. Yang patut dan pantas hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku diutus kepadamu untuk mengatakan aku mana? Allah akulah Allah ilal haq, ya. Agar aku mengatakan kepada Allah itu kecuali yang benar. Yang benar mana? Yang benar adalah Allah itu maha kuasa. Qal wal ba wa ala yataqabani yuqalu ramaitu bil qausi alal qausi. Ini bahasa Arabnya ini, ya, ada ala, ada ba, itu menunjukkan tentang bergonta-ganti, ya. Wa jaa ala halin hasanatin wa bihalin hasanatin. Wa qala ba'duhum maknahu harisun. Harisun itu ingin yang banget, apa bahasa kita? Harisun. Harisun. Ingin banget itu apa namanya? Okay. Jadi pokoknya ingin banget, harisun. Ya. Haris, orang yang ingin banget pokoknya. Ya. Inginnya banget, harisun. Ya, harisun. Harisun, cintanya banget, ininya banget. Ya. Nah, itulah kira-kira. Ala aqula 'alallahi illal haq. Ingin banget untuk mengatakan, ya, tidak ada yang patut dikatakan kepada Allah kecuali yang benar, ya. Jadi keinginannya hanya itu aja, pengen mengatakan, ya, Allah itu, ya, adalah maha segala-galanya. Wa qara'a akharun min ahlil Madinah hakikun ala bimakna wajibin, wajib bagiku untuk mengatakan kepadamu wahai Fir'aun bahwa Allah itu adalah zat yang hak, zat yang benar. Yang benar itu Allah, bukan kamu. Ini beberapa cara membaca saja, cara membaca hakikun, ya, hakikun. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum, aku datang kepada kalian bibayyinatin min rabbikum, dengan bayyinah, dengan penjelasan dari Rabb kalian. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ai bi hujjatin qati'atin minallah,
yakni satu hujah dari Allah Subhanahu wa taala yang memutus. Maksudnya apa? Memutus pernyataan-pernyataannya Firaun yang mengatakan apa? Aku ini adalah Tuhan. A'taniha dalilan ala sidqin fima ji'tukum bih, yang mana ya bahwa Allah itulah yang memberikan, yang mengurus, yang segalanya lah hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa arsil ma'iya bani Israil. Kalau begitu ya. Ini Firaun ini kan udah menyiksa, menahan Bani Israel termasuk keluarga beliau juga dulu kan ya, mengancam mereka, membunuh dan lain sebagainya. Maka kata Nabiullah Musa, lepaskan mereka ini ya, ai atlikihim, lepaskan mereka ya. Mereka ini manusia biasa, Allah saja memberikan kebebasan kepada mereka untuk hidup. Mengapa kamu itu kok nahan-nahan ya? Kasihan ini ya. Min asrakin wa qahrin ya. Ya, lepaskan mereka dari apa? Tawanan dan kekuasaan kamu. Mereka ini ditawan, mungkin dalam penjara besar ya, penjara apa itu? Penjara kampung ya. Seperti di mana yang di Cina itu? Rohingya. Satunya apa yang katanya Ugyur gitu ya, cara bacanya gitu ya. Ugyur ya. Jadi tahan mereka, masjid-masjidnya katanya dihancurkan ya. Tidak boleh mengidharkan ya ajaran Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, sebagai kelompok muslim ya. Masya Allah. Penjaranya apa ya? Penjaranya kampung itu diawasi di mana-mana. Masya Allah ya. Saudara-saudara kita di Myanmar juga ada ya. Di beberapa tempat saya yakin juga begitu, di Eropa beberapa ya. Masya Allah, luar biasa ya. Di Amerika mungkin ada juga ya, mungkin kelompok-kelompok yang selalu diintimidasi dan sebagainya. Masya Allah. Kita negeri ini alhamdulillah ya. Masya Allah, kita memiliki kebebasan yang luar biasa, dakwah kemanapun boleh ya. Masya Allah. Walaupun ada yang usil-usil dikit, biasalah ya itu. Nah itu biasalah ya, ya namanya. Apalagi udah masuk medsos itu ya, waduh wah ini ya. Wada'hum wa ibadatur rabbik wa rabbihim fa innahum min sulalati Nabi Karim Israel. Tinggallah mereka, lepaskan mereka ya, agar apa? Agar mereka ini dapat beribadah kepada Rabb-nya. Jadi mereka ditahan karena apa? Karena mengikuti Nabiullah Musa, mengikuti ajaran para nabi-nabi sebelumnya, menyembah kepada Allah. Ya mana mungkin ya orang yang sudah terdidik, mendapatkan bimbingan dari para nabi dan rasul sebelumnya, mengamalkan nilai-nilai agama Allah, tiba waktunya Fir'aun malah suruh nyembah Fir'aun, ya tidak mau. Karena tidak mau itulah mereka ditahan, diawasi. Kata Nabi Musa, lepaskan mereka biar mereka ini bisa menyembah kepada Rabb-mu dan Rabb mereka. Rabbmu itu Allah, wahai Fir'aun itu. Dan juga karena mereka itu adalah min sulalati Nabi Karim Israel. Mereka ini adalah keturunannya, anak pinaknya ya. Sulalah ini kan apa ini? Tulang rusuknya ya kan? Nabi Karim Israel, nabi yang mulia, yakni nabinya nabinya Bani Israel. Siapa mereka? Wa huwa Yaqub. Nabiullah Yaqub. Jadi Fir'aun ini ya keturunannya Yaqub, berarti masyarakat ini kan Bani Israel. Ishak ya, Yaqub bin Ishak, Ibrahim Khalilur Rahman. Masya Allah ya. Luar biasa ini. Lepasin dong.
Kalian ini kan keturunannya satu terah nasabnya dengan Nabi Ibrahim melalui Yakub. Ya, lepasin dong. Ya, Masya Allah. Qala. Oke, kata Fir'aun. Wah. Kul qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Kalau memang kamu benar, hadirkan saja tanda-tandanya. Ai qala Fir'aun lastu bimusaddika fima qulta wala bimuti'ika fima talabta. Aku sih tidak tidak mempercayaimu, enggak. Tapi tolong aja tuh dihadirkan tandanya. Fa in kanat ma'aka hujjatan fangdurha. Kalau kamu punya bukti, hadirkan itu buktinya. Linaroha, agar kami tahu mana bukti itu. In kunta shadiqan, kalau kalian benar-benar orang yang shadiq fima ud'ita, terhadap apa yang engkau dakwahkan. Masya Allah. Fa'alqa asaw fa'idha hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa'idha hiya bayda'u lin-nadhirin. Maka kemudian Nabiullah Musa di dalam kisahnya melemparkan tongkatnya asahu fa'idha hiya thu'banun mubin, maka jadilah tongkat itu ular yang besar, wa naza'a yadahu, dan keluar cahaya dari tangan beliau itu, fa idza hiya bayda'u lin-nadhirin, dan saat itulah tangan itu menjadi sesuatu yang cemerlang, yang bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Masya Allah. Qala al-malaku, lalu kemudian para masyarakat, para penggede dari Fir'aun ini bilang, inna hadza lasahirun alim. Apaan ini, sihir aja nih katanya. Nabiullah Musa main sihir. Ya, masa kami ditakut-takuti dengan ular katanya. Kira-kira gitu. Apa ini? Yuridu ayyukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Ya, mereka menginginkan kalian semuanya itu keluar dari bumi ini, keluar dari tanah ini. Fa idza famadza ta'murun, apa yang akan engkau lakukan, apa yang akan kamu perintahkan agar kami ini. Masya Allah ya. Jadi ini dua ayat ini menjadi satu contoh mukjizat mukjizat yang pada tahap awal itu ditampilkan oleh Nabiullah Musa di hadapan Fir'aun wa malaihi. Insyaallah. Bagaimana kemudian kelanjutannya? Mungkin ada pertanyaan. 7:30 barangkali. Monggo nanti kisah tentang ini kita bisa lanjutkan dengan membaca beberapa penjelasan. Di dalam surat Al-Qasas disebutkan sebelum berakhir, wa nara fir'aun wa hamana, dan kami melihat Fir'aun dan Haman. Tahu Haman ini menteri menteri yang penting lah pokoknya ini ministry lah kira-kira gitu. Ini Perdana Menteri lah kira-kira. Wa junudahuma, dan pasukan mereka berdua masing-masing punya timnya ini, timnya Fir'aun sama timnya Haman. Makanu yahdarun, mereka ini melihat tadi melihat Nabiullah Musa, dan buktinya tadi menurut Al-Quran mereka berdua ini sama khawatir. Wah, ini jangan-jangan tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda kekalahan, tanda-tanda masyarakat Bani Israel akan kembali kepada agamanya, mengikuti
ajarannya Nabiullah Musa. Khawatir juga mereka. Ya, jadi orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran, ya, sejatinya juga sedang bergejolak. Seperti juga Fir'aun dan Haman. Karena apa? Hujjahnya, ya, dalilnya yang dihadirkan oleh Nabiullah Musa sangat kuat dan membuat, ya, banyak masyarakat atau Bani Israel, masyarakat Bani Israel mulai, ya, sadar tentang kesalahannya. Demikian barangkali pembuka kajian kita pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan atau bagaimana? Insyaallah sebagai pembuka, oke, kita cukupkan. Nah, insyaallah mungkin bagi para jamaah sekalian, ya, yang hadir mungkin sedang menikmati siaran langsung ini, ya, Bapak dan Ibu bisa juga hadir, ya, pengajian ini setiap Ahad ke-4, ya, di Masjid Baitur Rahim Komplek Bina Marga Cipayung, Jalan Bina Marga, ya, tidak jauh dari Kampung Rambutan, ya, dari tower, ya, dari jalan tol ini, ya. Silahkan bisa hadir juga untuk menumbuhkan dan mengobati rasa, ya, kangen yang sudah lama 3,5 tahun tidak ketemu. Insyaallah semoga permulaan yang baik ini, awal yang baik ini, ya, diberikan oleh Allah ma'unah, diberikan oleh Allah kemudahan, diberikan kita juga semangat untuk menjaga ayat-ayat Allah ini, dan juga senang kepada dakwah Islam yang terus menggeliat ini, insyaallah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.